Hai Sobat TML, tahu nggak sih? Individu otistik nggak cuma punya satu jenis hambatan berbahasa, tapi ada beberapa jenis hambatan dalam berbahasa. Contohnya adalah pragmatik, semantik, sintaksis, fonologi, dan morfologi. Baik dalam bahasa lisan maupun tulisan. Hari ini kami akan membahas jenis-jenis hambatan berbahasa, sekaligus bagaimana memperbaiki kondisi tersebut. Tapi sebelum lanjut ke topik utama, jangan lupa like, subscribe, komen dan share agar kami lebih semangat membuat konten edukatif untuk orang tua anak autisme. Individu otistik menunjukkan variasi yang signifikan dalam kemampuan bahasa dan bicara, yaitu pertama pragmatik, yaitu kesulitan dalam penggunaan bahasa yang sesuai dalam konteks sosial, termasuk kesulitan dalam mempertahankan percakapan dan memahami isyarat sosial. Kedua, tata bahasa dan sintaksis. Beberapa anak dengan autisme mungkin memiliki kemampuan tata bahasa yang normal atau di atas rata-rata, sementara yang lain menunjukkan kesulitan signifikan. Ketiga, semantik, yaitu tantangan dalam memahami dan menggunakan kata-kata yang memiliki banyak makna, abstraksi, dan kategorisasi konsep. Keempat, fonologi dan morfologi. Ini tuh variasi dalam kemampuan untuk mengucapkan suara dan menggunakan bentuk kata yang benar, misalnya penggunaan imbuhan. Profil komunikasi individu otistik sangat beragam, mulai dari anak yang sepenuhnya verbal hingga yang nonverbal atau minim verbal. Faktor komorbiditas, seperti gangguan bahasa lain atau aprasia wicara, seringkali menambah kompleksitas profil komunikasi ini. Kesulitan dengan aspek semantik bahasa mempengaruhi kemampuan berpikir abstrak, memahami berbagai makna kata, dan mengategorikan konsep. Oleh karena itu, keberadaan autisme dengan gangguan komunikasi lain memerlukan pemeriksaan lebih teliti untuk diagnosis dan intervensi yang berbeda. Berikut beberapa perbaikan yang bisa dilakukan. Pertama, program yang sistematis. Praktisi profesional perlu mengembangkan rencana pendidikan individual atau IEP yang mencakup berbagai aspek bahasa dan bicara dengan fokus pada keterampilan pragmatik, semantik, dan fonologi. Kedua, penguasaan metode oleh semua anggota keluarga. Orang tua perlu dilatih untuk menggunakan teknik komunikasi yang mendukung, seperti memperlambat bicara, menggunakan isyarat visual, dan memberikan waktu yang cukup bagi anak untuk merespons. Ini membantu anak merasa lebih nyaman dan didukung dalam upaya komunikasinya. Ketiga, gunakan teknologi bantu komunikasi. Penggunaan perangkat komunikasi augmentatif dan alternatif atau AC, seperti aplikasi komunikasi berbasis gambar atau perangkat pembantu suara, dapat sangat membantu anak yang nonverbal atau minim verbal dalam mengekspresikan kebutuhan dan pikirannya. Ketiga, interaksi sosial. Mendorong interaksi sosial melalui permainan yang melibatkan giliran, kegiatan kelompok, dan situasi sosial terstruktur dapat membantu anak mengembangkan keterampilan komunikasi pragmatik. Kelima, peningkatan kesadaran dan pelatihan masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keragaman profil bahasa dan bicara bisa menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan memahami dan menerapkan strategi terapi bahasa dan bicara yang spesifik, kita dapat membantu individu otistik untuk mencapai potensi penuh mereka dalam komunikasi dan interaksi sosial. Hubungi nomor di caption untuk asesmen dan observasi autisme anak Anda di TML. Sampai ketemu di TML ya, dadah!